yang akan dipandu oleh Bamus Nagari Batu Ampar. Kepada Bapak kita persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun RKP 2022 dan usulan 2023. Jadi kita sudah sepakat dulu, yaitu menyerahkan kepada tim menyusun, yaitu susunan program kita untuk tahun 2022 dan usulan 2023 seperti yang telah kita ikuti tadi. Jadi adapun kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan drainase, semangat bana ibu-ibu kami mulai dari pengerjaan, dan alhamdulillah tukang sampai habis ya AISD maupun kopi Tipo sampai selesai, dan itu sangat dirasakan oleh masyarakat itu di putaran pondok. Dan saat sekarang ini kalau ke sungai terakhir yang belum kita laksanakan Pak yaitu kegiatan rumah beda dan kegiatan pemberdayaan yang belum kita laksanakan Pak Ketua, yaitu sesuai dengan bincang-bincang kami dengan Ketua, yaitu kegiatan peningkatan ekonomi melalui program sudah terlaksana terlingkar dari simpang SMK sampai Batu Patah secara sungai. Terakhir yang belum kita laksanakan Pak yaitu kegiatan rumah beda dan kegiatan pemberdayaan yang belum kita laksanakan Pak Ketua, yaitu sesuai dengan bincang-bincang kami dengan Ketua, yaitu kegiatan peningkatan ekonomi melalui program sudah terlaksana terlingkar dari simpang SMK sampai Batu Patah secara umumnya bergabung dengan Batu Ampar Selatan maupun dengan Nagari Duku. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sedikit ini susah untuk memasarkannya. Nanti kita akan bergabung dengan Koperinda, kita akan meminta masukan dari Koperinda hal-hal apa saja yang perlu kita laksanakan di nagari kita ini. Satu-satunya nagari yang mendapatkan bantuan WC dari Perkimtan adalah nagari kita Batu Ampar. Mangkonyo Bapak dan Ibu-ibu, sebanyak 35 rumah, mungkin ada ibu-ibu yang dapatkan di sini. Alhamdulillah 35 kakak kita mendapatkan bantuan dari Perkim. Walaupun itu hanya sebatas speed tank dan congkongan. Nanti pelaksanaan ke depannya mungkin masyarakat yang akan menambahnya. Tetapi kita sangat terharu dan bangga, satu-satunya nagari Batu Ampar di Kecamatan Kota Sulawesi Terusan ini yang mendapat bantuan tersebut. Mudah-mudahan ke depannya kita akan berusaha juga, dan keinginan kita ke depannya bagaimana jalan aspal di Pondok sampai Kampung Parak akan terlaksana. Itu mudah-mudahan kami berharap juga doa dan restu dari kita bersama, mudah-mudahan kegiatan ini terlaksana. Sedikit itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tim 2 dari kecamatan sengaja kemarin diutus oleh camat dalam rangka mengikuti acara musrembang di Nagari Batu Ampar tahun 2022 dan DUKP tahun 2023. Yang namanya penetapan ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa ditetapkan dan yang satu bisa tidak ditetapkan, yang namanya penetapan. Jadi kami mengimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita berperan serta atau berperan aktif di dalam mendorong suatu pembangunan di nagari yang berskala prioritas. Maksudnya apa yang paling utama yang dibutuhkan dalam suatu nagari. Di dalam suatu matrik nanti juga akan dipaparkan oleh Ibu Sekretaris Nagari. Jadi dalam hal ini kalau memang di dalam usulan tersebut lebih ada yang prioritas
atau lebih ada yang darurat daripada yang kita sepakati waktu pelaksanaan musyawarah nagari kemarin, itu dapat kita ubah sekarang. Tapi kalau apabila masih sama, mungkin nanti kita bersama-sama dengan Bapak Bamus akan menyepakatinya dalam rapat ini, dalam pelaksanaan musrenbang ini. Kemudian yang masuk ke dalam RKP ini itu beberapa prioritas kegiatan seperti yang telah diatur di dalam Permendes nomor 7 tahun 2021, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Jadi yang pertama yaitu kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat seperti yang dilaksanakan di tahun ini. Jadi tahun depan juga akan melaksanakan kegiatan untuk pemulihan ekonomi. Yang mana kegiatan-kegiatan yang tidak bisa lakukan pakai dana desa, yang tidak ada kewenangan nagari di dalamnya, dapat itu tahun untuk dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian dokumen yang kedua ini yang namanya RKP Nagari, Rencana Kerja Pemerintahan Nagari. Kemudian dokumen yang ketiga APB Nagari, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. Dokumen ini yang isinya kegiatan-kegiatan yang pasti untuk dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan setelah melalui beberapa verifikasi baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Tapi dokumen ini itu dapat berubah apabila ada kegiatan-kegiatan di pertengahan tahun itu mengalami perubahan. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian lingkungan hidup atau Dasawisma, kegiatan pemberdayaan TPPKK, pelatihan tanam padi jajar Lego untuk tukang tanam, bantuan bibit pupuk untuk tanam padi jajar Lego, bantuan pupuk untuk tanam padi jajar Lego, pelatihan budidaya jeruk, bantuan bibit pala, bantuan bibit pinang, penanaman pohon pelindung sekitar Jalan Sawar Lawe. KP Nagari Batu Hampa tahun 2023. Logistik kebencanaan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19, serta pemberian bantuan langsung tunai. Itulah kegiatan yang telah kami rancang sesuai dengan RKP tahun 2022, di mana kegiatan yang kami sebutkan itu bersumber dari alokasi dana desa di RKP Nagari Batu Hampa tahun 2023 yang telah kami rancang, yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari. Di situ kami merancang lanjutan rehabilitasi kantor wali nagari, pengelolaan informasi nagari, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Selanjutnya, pada bidang pembinaan kemasyarakatan, pembinaan TPPKK nagari, peningkatan nilai-nilai kebangsaan, pembinaan lembaga adat, pelatihan lembaga adat, pembinaan LPMN. Selanjutnya, pada bidang pelaksanaan pembangunan nagari yang telah kami rancang, yaitu peningkatan ruas jalan Kampung Para, pengadaan tempat pembuangan sampah sementara. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun RKP 2022 dan usulan 2023. Jadi kita sudah sepakat dulu, yaitu menyerahkan kepada tim menyusun, yaitu susunan program kita untuk tahun 2022 dan usulan 2023 seperti yang telah kita ikuti tadi. Jadi adapun kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi, baik dari Kawali maupun dari bapak tim
kecamatan maupun dari ibu pendamping. Barangkali kita atas nama masyarakat Nagari, katakanlah yaitu bapak-bapak dari unsur Mama, Budok Kanjuang, yaitu BKMT, PAUD, Selamat Kader, itu sudah dapat kita dengar bersama bahwa program yang kita sampaikan pada pra musrembang dulu sudah disikapi. Mana yang penting itulah yang akan kita susun untuk kita tetapkan nanti bersama-sama. Jadi bukan berarti kita pada saat ini bisa menambah kalau ada yang patut kita laksanakan pada tahun depan. Jadi kalau tidak, tentu saja sesuai dengan perencanaan pembangunan daripada Pak Wali Negari kita jangka 5 tahun itu disusun. Namun pelaksanaannya secara bertahap. Sedangkan untuk jangka menengah tadi sudah sampaikan oleh tim, yaitu dari staf Wali Negari tadi itu sudah disusun untuk tahun 2003. Nah sekarang kami buka sesuai dengan aturan musyawarah kita pada hari ini. Tentu saja kami atas nama pimpinan Bamus atau beserta anggota ingin meminta, yaitu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada sekiranya yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan kalau seandainya tidak ada yang akan ditanyakan, kalau perlu ditambah saja lagi apa yang patut kita laksanakan. Dan kalau umpamanya sudah sepantasnya itu yang kita usulkan bersama kemarin, kita tetapkan saja bersama. Itulah yang kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Rahmat Putra, Wali Nagari Batu Ampar, Kecamatan Koto 11 Terusan. Pada hari ini kita pelaksanaan Musrembang Nagari tahun 2022 yang diundang oleh Bapak Ketua Bamus Nagari, yaitu Bapak Parlis Datuk Bejindo Nanggadang, dan didampingi oleh Bapak Babin Katibmas, yaitu Bapak Edi Suhartono. Alhamdulillah pelaksanaan kita pada siang ini yaitu terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Di Nagari Batu Ampar kita mempunyai sebuah khas untuk peningkatan ekonomi, yaitu ubi kayu. Dan pada hari ini kita memotivasi masyarakat bagaimana ubi kayu ini dapat kita jadikan sebuah kuliner, menjadi oleh-oleh bagi para wisatawan kita. Kemudian pelaksanaan Musrembang kita pada hari ini, bahwasanya di tahun 2022 kita terfokus pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sedikit gambaran yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, bahwasanya di tahun 2021 dari hasil Musrembang yang kita laksanakan siang ini, ada beberapa fokus prioritas yang akan kita laksanakan nantinya di tahun 2022. Yang pertama, di bidang fisik kita akan melaksanakan lanjutan dari gedung serbaguna yang telah kita laksanakan tahap 1. Artinya tahap 2 akan kita laksanakan. Kemudian kegiatan drainase, kemudian kegiatan